Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita berkaitan dengan topik perkalian vektor ya. Apa itu vektor? Sudah tahu dan sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan Anda juga sudah mengerjakan beberapa tugas ya berkaitan dengan vektor. Nah, sekarang sebelumnya juga sudah ada operasi vektor ya, aljabar vektor. Penjumlahan dua buah vektor, kemudian pengurangan dua buah vektor, selisihnya gitu ya, dan juga perkalian sebuah vektor dengan skalar. Nah, sekarang perkalian vektor yang akan kita bahas. Perkalian vektor adalah operasi dengan dua operan. Operan itu adalah objek yang dikalikan ya, yaitu berupa vektor-vektor. Jadi perkalian vektor itu adalah perkalian antara sebuah vektor dengan vektor lainnya. Nah, terdapat dua jenis hasil perkalian vektor ini. Yang pertama yaitu hasil kali titik. Dan yang kedua, hasil kali silang. Hasil kali titik ini dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah dot product. Dan hasil kali silang adalah cross product. Hasil kali titik nanti menghasilkan sebuah skalar, maka dia dikenal juga dengan istilah hasil kali skalar vektor. Sedangkan yang kedua ini, karena nanti hasilnya adalah berupa vektor, maka dia dikenal dengan istilah hasil kali vektor dari vektor. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hasil kali titik. Hasil kali titik dari dua buah vektor akan menghasilkan sebuah skalar. Skalar artinya dia bukan vektor ya, sebuah bilangan, dia bukan vektor. Hasil kali titik dari dua buah vektor akan menghasilkan sebuah skalar. Perkalian titik dari dua vektor A dan B dinyatakan dengan simbol A titik B, dibaca A titik B, atau A dot B gitu ya. Definisinya ada dalam dua bentuk. Yang pertama secara geometri, kita lihat A dot B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor-vektor A dan B dan kosinus theta di antara keduanya. Jadi A dot B ini secara geometri adalah hasil kali antara besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali kosinus theta. Ya. Ini ada sebuah vektor A, ini dia. Sampai ke sini ini arahnya. Lalu ada sebuah vektor B, ini dia. Sampai ke sini ini arahnya. Lalu ada sudut di antara keduanya. Jadi theta itu apa? Theta adalah sebuah sudut di antara kedua vektor tersebut. Maka A dot B itu sama dengan A kali B cos theta. Perhatikan, A ini adalah vektor, B ini juga adalah vektor, sedangkan A yang miring ini adalah panjang vektor. Di sebagian buku ditulis dalam tanda mutlak. Mutlak A berarti panjang vektor A. Bagaimana cara mencari panjang vektor A? Sudah kita bahas sebelumnya di dalam video dan tugas sebelumnya. Silahkan dicek kembali. Yang ini, B miring ini, sebagian buku menulisnya mutlak B. Artinya panjang vektor B. Nah, berarti panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut. Inilah definisi A dot B secara geometri. Paham? Sekarang, dengan syarat ya, theta-nya tadi itu kita ambil dari 0 sampai 180 derajat. Pi ini kan 180 derajat. Nah, berikutnya kalau secara analitis, kita lihat, misalkan vektor A, ini vektor A ditulis dalam bentuk vektor komponen ya. Misalkan vektor A sama dengan A1i ditambah A2j ditambah A3k, dan vektor B adalah vektor B1i tambah B2j ditambah B3k, adalah dua buah vektor pada sistem koordinat X, Y, Z, ruang 3 ya.
Maka A dot B itu didefinisikan sebagai berikut, yaitu A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Jadi misalnya kalau ada vektor A sama dengan 2I tambah 3J tambah 4K, lalu vektor B ini sama dengan 1I tambah 2J tambah 3K, maka A dot B itu adalah angka yang ini dikali dengan angka yang ini, ditambah dengan angka yang ini dikali dengan angka yang ini, ditambah dengan angka ini dikali angka ini. Semuanya adalah angka skalar, kan? Sehingga hasilnya nanti adalah sebuah bilangan, sebuah skalar. Makanya A dot B itu disebut hasil kali skalar dari vektor. Oke? Nah, ada beberapa hukum-hukum yang berlaku pada hasil kali titik. Yang pertama, hukum komutatif, bahwasanya A titik B itu sama dengan B titik A. Ya, tentu ya, coba lihat. Tentu sama ya, antara kalau dia perkalian titik ya, akan sama saja hasilnya A titik B dengan B titik A. Dia juga berlaku distributif. A titik B tambah C, ini vektor semua ya. Maka itu artinya A titik B ditambah A titik C. Oke? Nah, kalau ada sebuah M ini skalar, angka, bilangan ya, maka perkaliannya akan sama dengan MA titik B. Nah, jangan sampai M-nya ini dikalikan pula ke B gitu ya. Hati-hati lihat, dia hanya dikalikan satu kali. MA saja, lalu titik B, berarti ini masih vektor dikali dengan vektor. Atau dia sama juga dengan A titik MB. Atau dia juga sama A titik B dikali M. M adalah sebuah skalar. Nah, ini vektor-vektor komponennya. Bahwasanya kalau dalam kali titik, I dot I, J dot J, K dot K, itu sama dengan 1. Ya, vektor komponen yang sejenis ini, hasil kali titiknya adalah 1. Sedangkan kalau dia berbeda jenis, maka hasilnya adalah 0. I dot J sama dengan 0, J dot K sama dengan 0, K dot I sama dengan 0. Nah, jika A dalam bentuk vektor komponen A1I dan seterusnya ini, dan B juga dalam bentuk vektor komponen, maka A dot B sama dengan, seperti rumus kita tadi ya, hanya skalarnya saja lagi yang dikalikan. Komponen-komponennya saja yang dikalikan. Nah, kalau dia A dot A berarti A1 ini dikuadratkan, kan? A1 kali A1 berarti A2 kali A2, A3 kali A3. Demikian juga dengan B dot B. Nah, seterusnya, jika hasil kali titik antara A dan B itu adalah 0, dan A beserta B bukanlah vektor-vektor 0, maka A dan B itu tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Kenapa? Kenapa? Nah, coba lihat ya secara geometris nanti. Kalau A dot B-nya sama dengan 0, sedangkan A dan B itu bukanlah vektor-vektor 0, maka A dan B itu saling tegak lurus. Vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Nah, kita masuk ke hasil kali silang, atau juga dikenal dengan istilah cross product. Hasil kali silang dari dua buah vektor, hasilnya itu akan berupa vektor yang lain. Akan berupa sebuah vektor juga, gitu ya, sebuah vektor baru ya, yang terbentuk dari hasil kali silang antara dua vektor itu. Hasil kali silang dari A dan B adalah sebuah vektor C sama dengan A cross B, atau A silang B, ya. A silang B, dalam bahasa Inggris A cross B. Besarnya A cross B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya A dan besarnya vektor B dengan sin theta
sudut di antara keduanya. Jadi kalau tadi A, B cos theta ya, untuk hasil kali titik, kalau hasil kali silang berarti A, B sin theta. Arah vektor C, berarti kalau vektor kan punya arah, ya. Berarti hasil kali vektornya ini juga memiliki arah. Lalu dari mana arahnya? Arah dari vektor C itu adalah tegak lurus pada bidang yang memuat vektor A dan vektor B sedemikian sehingga vektor A, vektor B, dan C membuat sebuah sistem tangan kanan. Nanti akan ada gambarnya. Dalam simbol berarti C, A cross B itu secara geometri adalah besarnya, ini mereng ya, tulis miring harusnya ini, atau dalam tanda mutlak, besarnya atau panjangnya vektor A dikali dengan panjangnya vektor B. Tolong perhatikan, ini dalam tanda mutlak ya, atau miring, cetak miring, sin theta U. Theta adalah sudut di antara kedua vektor itu, lalu U adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari A cross B tersebut. Itu ya, U ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah dari A cross B. Jika A sama dengan B, atau A sejajar dengan B, maka sin theta sama dengan 0. Yang didefinisikan sebagai A cross B sama dengan 0. Kalau A cross B sama dengan 0, artinya vektor A dan vektor B sejajar. Sedangkan kalau A titik B sama dengan 0, itu artinya vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Oke? Oke, baik. Perhatikan sistem tangan kanan di bawah. Jadi ini ada sistem tangan kanan ya. Jempol kita ini menunjukkan arah vektor C misalnya. Maka arah tangan kita itu adalah B, lalu jari-jari ini adalah vektor A gitu. Maka vektor hasil perkaliannya adalah tegak lurus dari bidang yang mengandung vektor A dan vektor B. Nah, kalau dibeginikan pun juga sama saja ya. Pokoknya vektor C itu adalah tegak lurus dari bidang yang mengandung vektor A dan vektor B. Arah vektor C sesuai dengan aturan tangan kanan ini. Nah, hukum-hukum apa saja yang berlaku pada hasil kali silang? Yang pertama, A silang B itu sama dengan min B silang A. Artinya dia tidak komutatif ya. Nah, ini bukan komunikatif, sorry ya. Ini tidak komutatif maksudnya. Tidak komutatif. Kalau yang kali titik tadi, A titik B sama dengan B titik A. Sedangkan kalau dikali silang, A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Dia samanya dengan min B cross A. A cross B tambah C sama dengan A cross B ditambah A cross C. Berarti dia berlaku hukum distributif. Kalau ada sebuah bilangan skalar M, maka ini sama juga dengan yang tadi, dia dikalikan ke 1 saja. Kalau kalikan ke A saja dia, B-nya tetap. Kalau dikalikan ke B, maka A-nya tetap, dia dikalikan ke B. Atau A cross B tetap dicari terlebih dahulu, baru dikali dengan M. Nah, kalau dalam kali titik, I.I.J.J.K.K itu yang sama dengan 1, sedangkan pada kali silang, kalau dia sama sejenis ini, maka dia 0. Sebaliknya, nah kalau I kali J, K. J kali K, I. K kali I, J. Nah, ini harus diperhatikan ya, dalam hasil kali silang. Nah, misalkan ada sebuah vektor A dalam bentuk komponen, dan vektor B dalam bentuk komponennya juga, maka A cross B dapat ditulis sebagai berikut dalam bentuk sebuah matrik. Ini tiganya tinggal ya, sorry. Jadi A cross B dapat ditulis seperti ini dalam bentuk matriks 3x3, IJK, lalu A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Besarnya A kali B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi-sisi A dan B. Lalu berikutnya, jika A cross B sama dengan 0, dan A beserta B bukanlah vektor-vektor tak 0, maka A dan B sejajar. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi A dan B-nya, kalau dia perkalian titik sama dengan 0, berarti A dan B-nya tegak lurus. Cara yang mudah untuk menghitung A cross B adalah menggunakan bentuk determinan ya. Masih ingat determinan determinan matriks 3 kali 3? Nah, ini ada keterangan ya. Contohnya seperti ini. Diberikan dua buah vektor yaitu vektor U dalam bentuk komponen U1i tambah U2j tambah U3k dan V di mana vektor V adalah V1i tambah V2j tambah V3k, kita disuruh mencari U kali V. Maka kita tulis terlebih dahulu U kali V, bisa kita buat seperti ini ya. Letakkan vektor U-nya pada baris kedua dan vektor V pada baris ketiga. Sekarang, kita lihat seperti ini. Ya, sama-sama baris ke-1 dan kolom ke-1 yang ditutup, yang dicoret gitu. Tinggallah nih dengan I. Lalu vektor I. Dikurang nih, ditutup lagi yang tengah. Ditambah, nih lihat ya. Ini kurang dulu, baru tambah, lalu ini I, ini J, ini K. Ditutup lagi yang ini. Maka untuk yang pertama ini, suku yang ini, yang tinggal apa? U2, U3, V2, V3. U2, U3, V2, V3, I. Determinan matriksnya bagaimana? Ini kan? Kurang ini. Untuk yang ini tinggal U1, U3, V1, V3, J. Ditambah U1, U2, V1, V2. U1, U2, V1, V2. Tinggal kita cari, bahwasanya ini adalah U2 kali V3 dikurang U3 kali V2. I. Lalu determinan yang ini berarti U1 kali V3 dikurang U3 kali V1. J. Lalu yang ini berarti U1 kali V2 dikurang U2 kali V1 dikali K. Kalau kita lihat, ini adalah angka skalar, ini vektornya, ini juga skalar, ini vektor, ini skalar, ini vektor. Akhirnya, hasil akhirnya ini adalah dalam bentuk vektor. Jadi, hasil kali silang dari dua buah vektor akan menghasilkan sebuah vektor yang baru. Nah, ini teori-teorinya saja ya, terlebih dahulu Bapak jelaskan. Nah, udah masuk tadi hasil kali silang, hasil kali titik. Sekarang ada istilahnya hasil kali triple. Dari katanya saja udah jelas ya, 3 buah vektor yang dikalikan. Kalau yang tadi 2 buah vektor. Nah, hasil kali titik dan hasil kali silang dari 3 buah vektor, A, B, dan C, dapat menghasilkan hasil kali yang mempunyai arti-arti sebagai berikut. Jadi ada beberapa kemungkinan kan, kalau 3 buah vektor ini. Bisa dia dikali titik dulu, lalu dikali dengan vektor yang lain. Lalu kalau dikali titik ini jadi apa dia? Ya, jadi skalar ya, jadi sebuah bilangan kan. Kalau sebuah bilangan ya dikalikan aja dengan vektor C, maka dia menjadi sebuah vektor. Kalau seperti ini, A dot B-nya di cross terlebih dahulu dengan C. Lalu nanti hasilnya apa? Skalar juga, karena ini vektor, hasilnya kan, ini vektor, vektor dikali dot dengan vektor, hasilnya skalar. Kalau yang ini bagaimana? Ini vektor hasilnya, dikali lagi, berarti ini hasilnya adalah vektor nanti. Nah, sehingga yang ini disebut sebagai hasil kali skalar, hasil kali triple skalar. Kalau ini hasil kali triple vektor. Hukum-hukum yang berlaku apa? Ini dia. A dot B C itu tidak sama dengan A B dot C. Kenapa? Ya, ini kan hasilnya vektor nanti nih ya. Nah, tidak sama ini. Lalu yang ini A dot B kali C itu akan sama dengan B dot C kali A atau sama juga dengan
C dot A kali B. Nah, volume sebuah jajar genjang yang mempunyai sisi-sisi A, B, dan C atau negatif dari volume ini sesuai dengan apakah A, B, dan C, maaf ya, ini C, membentuk sistem tangan kanan ataukah tidak. Nah, jika diberikan 3 buah vektor ini dalam bentuk komponennya, maaf, maka A dot B kali C artinya apa? A dot B kali C. Sebentar Bapak pakai kabel terlebih dahulu ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Berarti kalau A dot B cross C dia bisa ditulis seperti ini ya. Dia dalam bentuk vektor. Dalam bentuk matriks ditulis, lalu kita cari seperti cara yang sama dengan perkalian silang tadi. Nah, A cross B cross C itu tidak sama dengan A cross B cross C. Lihat tanda kurungnya ya. Kalau yang berikutnya, A cross B kali C sama dengan A dot C kali B. Ini kan berarti menjadi skalar ya. Jadi angka kan dia, skalar menjadi kali B gitu ya. Dikurang A dot B kali C. Demikian juga dengan yang ini, berarti A dot C B dikurang B dot C A. Ya. Oke. Itu beberapa sifat yang ada di hasil kali tripel. Nah, hasil kali A dot B cross C yang ini, A dot B cross C yang ini, disebut hasil kali tripel skalar atau hasil kali kotak dari A, B, dan C, di mana A, B, dan C ini adalah vektor-vektor. Dia dapat juga ditulis seperti ini. Sedangkan A cross B cross C disebut hasil kali tripel vektor dari A cross B cross C. Bagaimana cara mencarinya nih Pak? Gitu ya. Ya udah, pertama cari dulu B cross C dengan cara vektor. Lalu dia menjadi sebuah vektor yang baru kan? Lalu vektor yang baru itu dikali dot dengan A. Atau untuk lebih cepatnya bisa dipakai cara yang ini. Untuk A dot B cross C. Ini yang dipakai. Mencari determinan dengan kofaktor. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana Pak caranya? Ya udah, dicari dulu B cross C, lalu dicari lagi A cross hasil kali ini. Kita dapat menuliskan A dot B cross C dengan A dot B cross C tanpa membuat kurung. Kenapa ayo? Karena sudah jelas ya, bahwasanya B cross C-nya ini nanti dicari terlebih dahulu. Lalu dia dikali dot dengan A. Tetapi A cross B cross C tidak dapat ditulis dengan tanpa tanda kurung. Karena artinya nanti berbeda. Dalam hasil kali silang kan komutatif tidak berlaku kan? Ya. Nah, sekarang subtopik terakhir adalah tentang vektor-vektor resiprokal. Himpunan vektor-vektor A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen disebut himpunan atau vektor-vektor resiprokal jika A dot A aksen sama dengan B dot B aksen, sama dengan C dot C aksen, sama dengan 1. Lalu A aksen B, A aksen dot B, A aksen dot C, B aksen dot A, B aksen dot C, C aksen dot A, C aksen dot B, sama dengan 0. Maka dia disebut A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen itu disebut himpunan vektor-vektor resiprokal. Himpunan-himpunan A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen adalah himpunan vektor-vektor resiprokal jika dan hanya jika dia memenuhi ini. A aksen itu adalah B dikali C per A dot B dikali C. Seterusnya ini juga. Nah, silakan Anda lihat ya. Di mana A dot B cross C itu tidak sama dengan 0. Di bawahnya kan sama nih. Lalu itu semua
Tidak sama dengan 0 yang di bawah. Ya, syaratnya. Nah, kita lihat contoh soal. Ups, ini lupa. Sebentar ya. Lupa kita menganimasikannya. Oke, contoh soal. Tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Contoh vektor yang pertama, vektor A-nya 2i kurang 2j tambah 4k. Terus vektor B-nya adalah i kurang 3j tambah 2k. Untuk hasil kali titik, berarti A titik B, maka kita bisa mencari ini dengan 2 kali 1, berarti 2 kali 1, ditambah min 2 dikali min 3, ditambah 4 dikali 2. Sama dengan 16. Dia berarti menjadi sebuah skalar. Kalau perkalian silang, A cross B berarti ditulis dulu. IJK, lalu ini ya, koefisien-koefisiennya ini 2, tanda negatif jangan lupa, min 2, 4. Lalu ini artinya 1, min 3, 2. Lalu kita pakai cara seperti yang ada di rumus kita tadi. Nah, lihat. Ini ya, yang pertama adalah min 2 dikali 2, ini dia. Ditutup, ini baris ini, ditutup baris ini. Min 2 dikali 2 dikurang 4 dikali min 3. Ini dia. Min 2 dikali 2 dikurang 4 dikali min 3 dikali I. Kali I. Dikurang. Terus yang ini lagi ditutup. Baris pertama, kolom kedua. Tinggal 2 dikali 2 dikurang 4 dikali 1. Dikali J. Terus tambah, ini lagi yang ditutup, dengan baris 1 ini ditutup, tinggal 2 dikali min 3, 2 dikali min 3, dikurang 4, min 2 dikali 1. Min 2 dikali 1. Dikali K. Dikali K. Ya, ini tinggal dihitung saja lagi ya. Dihitung sehingga menghasilkan 8i kurang 0j kurang 2. Nah, maaf, ini K nih ya, bukan J, sorry. Mari kita perbaiki. Oh, tidak bisa diperbaiki juga. Ini K ya, sekali lagi ini K. 8i kurang 0j kurang 2k. Sehingga hasilnya adalah 8i kurang 2k. Baik, ada beberapa variasi soal dari ini soal standar ya. Namun pada latihan tugas saudara, ada beberapa soal variasinya. Nah, ada mencari luas segitiga, ini ya, perhatikan. Luas sejar genjang, juga ada perkalian, titik perkalian silang, hasil kali triple, dan seterusnya. Maka, tolong dikerjakan dengan baik. Untuk nomor 7, ini hanya 2 ya, A dan B. B-nya ini kosong. Berarti kan dia ini A dot B. Nanti Bapak perbaiki. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.